Tara Kak Yano Bintang sekarang berada di pelabuhan kuno di Surabaya. Pelabuhan itu berada di ujung Kalimas, sungai yang membelah kota Surabaya dan berada di hilir bertemunya dengan laut. Dan di situ pelabuhan kuno sejak zaman penjajah sejak lama mengarungi sungai Kalimas sampai jauh menurut sejarah sampai pada Pasar Wonokromo dan ke barat sampai ke Sepanjang. Dan ini adalah pelabuhan antar pulau, antar kabupaten, antar provinsi. Pelabuhan ini kalau malam cukup ramai karena mereka bersandar pada malam hari, dan ketika sore hari ini mereka sudah tenang karena barang sudah diturunkan dan sekarang akan membawa barang ke pulau tujuan. Rute mereka rata-rata sangat jauh, sampai ke Saumlaki, sampai di Papua Selatan, sampai di Kepulauan Bacan, Maluku, sampai ke Maluku Utara dengan berbagai rute. Sejarah pelabuhan ini sangat panjang, sejarah pelabuhan ini sangat lama, bahkan ketika zaman Belanda, ketika zaman kerajaan, mereka lewat kapal-kapal kayu masuk ke Kalimas, dan disinilah bongkar muat barang dilakukan. Pada saat ini bongkar muat berada di pelabuhan Kalimas, pelabuhan tradisional Kalimas, dan tentu dulunya sampai pada Pasar Wonokromo, sampai ke Putran, sampai kalau di utara itu ada di kantor gubernuran, sampai di Kembang Jepun, dan mereka mengairi. Tentu kapalnya tidak besar-besar seperti ini. Kapalnya dulu ya kapal kayu agak kecil, mereka mengangkat barang-barang sumber daya alam yang ada di Indonesia, ada cengkeh, ada pala, dan seterusnya dikirim ke Surabaya, dan Surabaya mengirim barang-barang produksi seperti kita lihat. Mereka membawa mesin pengecor semen, kemudian membawa tandon air dan seterusnya. Ini pelabuhan yang sangat unik, sangat kuno, dan kapal-kapal tradisional, kapal kecil, semuanya di pelabuhan ini. Kalau di Jakarta ada pelabuhan Sunda Kelapa, di sini ada pelabuhan Kalimas. Dan Kalimas itu adalah sungai ini yang bisa dilayari 3 lapis kapal seperti yang terlihat di gambar. Betapa lebarnya karena memang sungai Kalimas pada titik ini berada di hilir, akan bertemu dengan laut Selat Jawa. Di Selat Jawa itu mereka mengaliri dan mereka berlayar cukup jauh. Barang-barang semuanya diangkut lewat kapal-kapal kecil ini, kecuali peti kemas ya. Kalau peti kemas itu sudah antar pelabuhan besar dan antar negara. Sedangkan ini antar pelabuhan kabupaten, pelabuhan pulau-pulau kecil yang membawa hilir mudik barang-barang kebutuhan rumah tangga serta hasil alam. Berkat kapal-kapal inilah ekonomi kepulauan bisa tumbuh dan berkembang, dan Surabaya bisa tumbuh dan berkembang lewat peran kapal-kapal kecil ini. Pelabuhan ini memanjang jauh, sekitar 2 kilometer ya. Dermaganya lurus mengikuti arus sungai. Lihat ini kapal pinisi, kapal-kapal kayu masih berada di pelabuhan Kalimas Surabaya, dan mereka tentunya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun selalu rutenya adalah daerah Surabaya Kalimas ini ke kepulauan-kepulauan mereka. Tampak berjajar dan tiap hari silih berganti kapal-kapal ini. Dan pelabuhannya memang sangat padat karena memang Surabaya adalah kota terbesar kedua setelah Jakarta, dan Surabaya ini rata-rata melayani wilayah Indonesia bagian timur, dan kepulauan-kepulauannya paling banyak memang di Indonesia bagian timur. Kita lihat ada kapal kayu. Nah, ini sungai Kalimas terlihat, dan mereka melakukan bongkar pasang di sini. Ada hal-hal yang harus dia angkut. Kemudian yang tidak lupa,
cukup aman karena ada pintu masuk yang harus tertib bayar dan semuanya serba dijaga, jadi sangat aman di pelabuhan tradisional, pelabuhan kuno Kalimas, Surabaya. Inilah pelabuhan kuno Kalimas, Surabaya yang ternyata cukup ramai, cukup sibuk untuk melakukan pertumbuhan perdagangan ekonomi di kota Surabaya dengan kota-kota kecil lainnya di kepulauan-kepulauan jauh yang membingkai Indonesia. Tambah ini pergudangan yang karena ini pas tanggal 31 Desember, pas hari libur, hari Minggu, jadi agak sepi, tidak ada bongkar muat. Tetapi dari situ terlihat jejak ramai pelabuhan Kalimas, Surabaya.